Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwan Nisrina Huwaida dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang perpindahan kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan, maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Satuan kalor dalam satuan internasional adalah joule. 1 kalor sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kalor dan perubahan. Yang pertama, kalor bisa mengubah suhu zat. Jika zat benda dipanaskan, maka akan menerima tambahan kalor sehingga suhunya menjadi meningkat atau bertambah. Dan jika didinginkan, maka akan melepaskan kalor yang menyebabkan suhunya menjadi turun. Yang kedua, kalor bisa mengubah wujud zat. Jika proses pemanasan terus dilakukan, maka zat air akan berubah lagi menjadi wujud zat gas karena terjadi ketika zat akan berubah bentuk dari titik zat cair menjadi titik lebur benda. Kalor dan perubahan pada suhu benda. Pemuaian. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena suhu panas atau kalor. Terdapat 3 macam pemuaian. Yang pertama, pemuaian zat padat. Yang kedua ada pemuaian zat air. Yang ketiga ada pemuaian zat gas. Jadi ada 3 pemuaian. Terus selanjutnya ada penyusutan. Penyusutan adalah peristiwa menyusutnya suatu zat karena penurunan suhu. Benda yang menyusut bisa berkurang panjang, lebar, luas, dan volumenya. Indikator kalor terbentuk menjadi 2. Yang pertama ada kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari 1 kg massa menjadi 1 derajat Celcius. Yang kedua ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang dibutuhkan atau diserap untuk menaikkan suhu zat benda tertentu menjadi 1 derajat Celcius. Kalor jenis. Beberapa jenis kalor dikategorikan berdasarkan proses pekerjaan pada zat benda. Yang pertama, kalor pembentukan dalam kurung delta HF sama dengan kalor yang menghasilkan atau dibutuhkan untuk membuat 1 mol senyawa. Yang kedua, kalor penguraian dalam kurung delta HD sama dengan kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk mengurai 1 mol senyawa. Yang ketiga, kalor pembakaran atau delta HC sama dengan kalor yang didapat atau diperlukan untuk membakar 1 mol zat, yakni unsur atau senyawanya. Yang keempat, ada kalor netralisasi atau delta HN sama dengan kalor yang didapatkan atau yang dibutuhkan untuk membentuk 1 mol H20 dari reaksi antara asam dan basa. Yang kelima, ada kalor pelarutan atau delta HS sama dengan kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk melarutkan 1 mol zat yang awalnya padat menjadi larutan. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor atau kapasitas panas adalah besaran terukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat benda sebesar jumlah tertentu, misalnya 10 derajat Celcius. Selanjutnya ada 2 jenis kapasitas kalor, yaitu kapasitas kalor pada tekanan konstan atau Cp dan kapasitas kalor pada volume konstan atau Cv. Satuan SI atau satuan internasional untuk kapasitas kalor adalah Joule per Kelvin atau J per K. Selanjutnya ada asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, seorang ahli kimia fisika yang berasal dari Skotlandia. Asas Black menjelaskan bahwa pada pencampuran 2 zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Bunyi asas Black adalah sebagai berikut. Pada pencampuran 2 zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor.
Perpindahan terjadi dengan melewati zat perantara seperti logam tanpa disertai perpindahan partikel-partikel secara permanen di dalam zat itu sendiri. Contoh, ketika memanaskan ujung logam, maka ujung logam lainnya juga ikut panas. Hal ini terjadi karena adanya hantaran kalor dari suhunya yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan panas, benda dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada konduktor, adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, benda yang terbuat dari logam, selanjutnya terbentuk dari logam, besi, tembaga, aluminium. Terus yang kedua ada isolator, adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, benda yang terbuat dari kayu dan plastik seperti kayu sodet. Perpindahan kalor, perpindahan panas melalui zat, cair, dan gas. Pada konveksi, kalor berpindah bersama-sama dengan perpindahan partikel zat. Contoh, saat merebus air, bagian air yang di bawah menerima panas dari nyala api pemanas. Air yang terkena api itu memuai dan massa jenisnya menjadi kecil. Karena massa jenisnya kecil, bagian air yang naik dan tempatnya tergantikan oleh air yang masih dingin yang massa jenisnya lebih besar. Bagian air yang dingin mendapatkan panas, lalu naik seperti bagian panas sebelumnya. Macam-macam konveksi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi alami itu contohnya tuh seperti angin darat dan angin laut. Kalau yang konveksi paksa contohnya itu seperti sistem pendingin mesin mobil dan lemari es. Perpindahan kalor yang radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Contoh, perpindahan panas dari matahari ke bumi. Walaupun matahari jauh dari bumi, energi matahari juga tiba di bumi dan diserap sebagai kalor. Perubahan wujud zat, yaitu dari padat ke gas itu menyublim, dari gas ke cair itu mengembun, dari cair ke padat itu membeku, dari padat ke cair melebur, dari cair ke gas itu adalah menguap, dari gas ke padat itu mengkristal. Jadi membentuk segitiga. Perubahan wujud zat, yang pertama ada membeku, yaitu merupakan perubahan wujud dari benda cair yang menjadi benda padat. Hal ini terjadi karena berubahnya suhu di lingkungan yang menjadi dingin. Yang kedua ada melebur. Melebur atau mencair adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Terus selanjutnya ada menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair yang menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanas. Yang keempat ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari wujud gas menjadi cair. Pada proses pengembunan terjadi, gas melepaskan kalor atau energi panas sehingga berubah menjadi cair. Yang kelima ada mengkristal. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Peristiwa mengkristal dapat terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Yang keenam ada menyublim, yaitu adalah bentuk perubahan wujud suatu benda padat menjadi benda gas tanpa melalui proses cair. Di dalam proses menyublim membutuhkan energi panas atau kalor. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada masih kekurangan materi. Terus selebihnya itu mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.